Salam jumpa dan salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudari yang tercinta, hari ini hari Selasa, tanggal 8 September 2020. Gereja memestakan kelahiran Santa Perawan Maria. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai ayat 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seseorang yang mempunyai intuisi adalah orang yang mempunyai kesatuan dengan Allah. Semakin seseorang itu saleh, semakin ia mempunyai intuisi dan semakin memiliki kepekaan rohani. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang kelahiran Kristus dilihat dari sudut pandang Yusuf, tunangan Maria. Cerita ini merupakan suatu cerita yang luar biasa, apalagi bila terjadi di zaman kita ini. Sebuah kisah yang mengagumkan. Yusuf tunangan Maria terperanjat ketika mengetahui bahwa Maria mengandung, padahal mereka belum pernah berhubungan layaknya suami istri. Tetapi Yusuf, seorang yang saleh dan tulus hati, tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Ia tidak mau memperkarakan Maria, walaupun menurut adat Yahudi Maria pantas diadili karena hamil di luar nikah. Dalam menghadapi masalah yang pelik yang mengakibatkan konflik batin, Yusuf bertindak bijaksana dan tenang, tidak mudah emosi, tidak goyah dalam menghadapi situasi yang ada. Ia ingin menceraikan Maria dengan diam-diam. Dalam pergulatan batinnya itulah malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Dalam permenungannya yang dalam, Yusuf sadar akan campur tangan Allah dalam situasi hidup Maria yang mengandung di luar nikah. Maka ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Yusuf yang tulus hati menghormati rencana Allah terhadap dirinya dan atas diri Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan tak jarang kita juga dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Bagaimana sikap kita ketika mendengar berita tentang perbuatan anak kita yang mengecewakan atau mengejutkan kita? Saat suami atau istri yang kurang menghargai kita, saat teman atau orang yang dekat dengan kita menodai kepercayaan kita,
Dan saat orang yang kita cintai mengkhianati kita, pastilah sulit untuk menerimanya. Barangkali kita akan menjerit, emosi, marah, menangis, bahkan juga sampai balas dendam. Belajar dari sikap Yusuf saat menghadapi kenyataan dalam hidup, ada beberapa hal yang perlu kita hidupi, yakni pertama, jadilah menjadi tulus hati. Apapun yang terjadi dalam hidup, walaupun terkadang agak berat, perlihatkanlah sikap hati yang tulus. Kedua, bersikaplah tenang. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar untuk penyelesaiannya. Maka jangan gegabah dan emosi dalam mengambil keputusan. Ketiga, gunakan pertimbangan dan bukan perasaan. Pertimbangan dan akal sehat membantu kita menentukan pilihan yang terbaik. Keempat, dengarkanlah Tuhan dan terbukalah terhadap rencana Tuhan dalam diri kita dan dalam sesama kita.